Zlatan Ibrahimovic temui ayah Lazar Samardzic. Zlatan Ibrahimovic kembali menunjukkan pengaruhnya di balik layar dengan mengambil peran aktif dalam upaya AC Milan untuk mendatangkan Lazar Samardzic dari Udinese. Selain negosiasi formal antara manajemen AC Milan dan Udinese, Ibrahimovic juga menghubungi Mladen Samardzic, ayah dari Lazar Samardzic. Diketahui jika Ibrahimovic mengajukan tawaran lisan atas nama AC Milan berupa kontrak 4 tahun dengan nilai 4 juta euro bersih per musim. Tawaran ini termasuk komisi sebesar 1 juta euro untuk rombongan yang mengurus kepentingan Samardzic. Selain itu, dalam kontak langsung antara Milan dan pihak Udinese, muncul dua isu utama yang perlu diselesaikan. Yang pertama, persentase penjualan kembali, dan yang kedua, pemain tambahan. Pihak Udinese sendiri menetapkan harga 25 juta euro untuk Samardzic. Milan berjanji untuk melanjutkan pembicaraan selama minggu ini guna menemukan solusi yang memuaskan kedua belah pihak. Dengan Ibrahimovic yang memimpin negosiasi ini, AC Milan menunjukkan keseriusan dalam perkuat skuad untuk musim depan. Tottenham Hotspur pastikan Sergio Reguilon bakal dilepas. Melalui laman resmi mereka, Tottenham Hotspur mengumumkan bahwa Reguilon tidak masuk dalam skuad pramusim Tottenham Hotspur. Reguilon dipastikan tidak ikut dalam skuad yang terbang ke Asia. Dalam keterangan resmi mereka, Tottenham Hotspur menyebut bahwa sang pemain tidak ikut karena dia sedang mencari klub baru untuk dihuni di musim depan. Kontrak sang pemain di Tottenham Hotspur habis di tahun 2025 mendatang. Hal itu menyebabkan Spurs tidak bisa membandrol harga sang bek terlalu mahal, yang kabarnya sang pemain akan dilepas di bawah angka 10 juta pound sterling. Agen dorong Mario Hermoso pindah ke AC Milan. Laporan terbaru mengungkapkan bahwa AC Milan terus melanjutkan diskusi dengan perwakilan Mario Hermoso mengenai kemungkinan transfer gratis. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat lini pertahanan Milan yang musim lalu kebobolan 49 gol di Liga dan 69 gol di semua kompetisi. Menurut Orazio Agomando dari DAZN, perwakilan Hermoso melanjutkan dialog mereka dengan Milan. Diskusi ini pertama kali dimulai saat pembicaraan mengenai Alvaro Morata, karena Hermoso dan Morata memiliki agen yang sama. Hermoso yang kontraknya dengan Atletico Madrid habis pada bulan Juni kemarin saat ini tidak menjadi pilihan utama bagi Inter Milan dan Napoli. Inter sedang mencoba merekrut Jakub Kiwior yang memiliki biaya gaji dan komisi yang lebih rendah. Diincar Paris Saint-Germain, Manchester City segera duduk empat mata dengan Julian Alvarez. Klub Premier League Manchester City dilaporkan akan membuat pertemuan penting di pekan ini. Fabrizio Romano melaporkan mereka akan duduk bersama dengan agen Julian Alvarez untuk mencari solusi untuk masa depan sang pemain. Sebelumnya tersiar kabar jika sang striker enggan terus-menerus hanya jadi penyerang nomor 2 The Citizen. Ia merasa bahwa dirinya layak untuk menjadi penyerang utama City dan mendapatkan jam bermain yang lebih banyak. Namun seperti yang diungkapkan Fabrizio Romano, Manchester City telah mengambil sikap untuk tidak menjual Alvarez di musim panas ini sebab mereka menilai Alvarez adalah salah satu pemain terbaik yang mereka miliki. Manchester United hidupkan minat pada Ivan Toney. Dilansir The Athletic, Manchester United akan kembali mencoba merekrut Ivan Toney dari Brentford. MU ingin mendapatkan jasa Toney karena mereka butuh striker murni di lini serang mereka. Karena mereka menilai rekrutan anyar Joshua Zirkzee merupakan penyerang bayangan. Pihak Brentford sendiri dikabarkan menurunkan harga jual sang pemain yang semula 60 juta pound sterling kini menjadi 50 juta pound sterling. AC Milan tunggu respon Tottenham Hotspur atas tawaran baru untuk Emerson Royal. AC Milan kembali memfokuskan perhatiannya pada Emerson Royal, bek sayap Tottenham Hotspur yang sempat dikaitkan secara konkret dengan klub di awal musim panas ini setelah beberapa minggu tanpa perkembangan signifikan, dan kini negosiasi kembali berjalan dengan lancar.
Sky melaporkan bahwa AC Milan semakin dekat untuk merekrut Emerson Royal dari Spurs, selain Strahinja Pavlovic dari Red Bull Salzburg dan Lazar Samardzic dari Udinese. Laporan ini mengejutkan banyak pihak, mengingat ketenangan beberapa minggu terakhir. Menurut La Gazzetta dello Sport, Milan sedang menunggu kabar dari London setelah pengajuan tawaran lebih dari 10 juta euro untuk Royal. Jika Tottenham Hotspur menerima tawaran tersebut, kepindahan akan segera diselesaikan. Negosiasi mandek, Monaco bergegas tentukan masa depan Youssouf Fofana. Negosiasi antara AC Milan dan AS Monaco terkait transfer Youssouf Fofana mengalami hambatan. Klub Prancis tersebut kini bergegas menyelesaikan masa depan gelandang andalan mereka. Di Marzio melaporkan bahwa Manchester United dan Atletico Madrid telah memasuki persaingan untuk mendapatkan Fofana, yang menyebabkan Monaco meningkatkan permintaan harga. Harga yang diminta oleh AS Monaco untuk Fofana melonjak dari 18 juta euro beberapa hari yang lalu menjadi 35 juta euro. Namun, menurut Monica Colombo dan Corriere della Sera, Monaco membantah telah menaikkan harga dalam beberapa jam terakhir. Mereka menjelaskan bahwa permintaan harga tersebut sudah ditetapkan sejak awal. Newcastle United ogah lepas Anthony Gordon ke Liverpool. Klub Premier League, Liverpool tampaknya perlu mencari winger lain di musim panas ini, sebab Newcastle memastikan bahwa mereka tidak akan berpisah dengan Anthony Gordon di musim panas ini. Pelatih Newcastle United Eddie Howe menegaskan bahwa mereka tidak punya niatan untuk berpisah dengan Gordon di musim panas ini. Ia menyebut bahwa sang winger punya peran penting di timnya sehingga ia tidak bakal melepasnya di musim panas ini. Peran Rio Ferdinand dalam transfer Leny Yoro ke Manchester United. Leny Yoro saat ini sudah berstatus sebagai pemain Manchester United. Bek muda Prancis itu menyebut Rio Ferdinand memegang peran kunci dalam meyakinkannya untuk pindah ke Old Trafford. Bek asal Prancis itu mengaku banyak berbicara dengan Ferdinand sebelum merapat ke Old Trafford. Yoro mengatakan kalau Ferdinand berbicara tentang banyak hal tentang klub. Yoro pun mengaku sangat senang bisa berbicara langsung dengan legenda setan merah itu. Juventus mulai PDKT kepada Francisco Conceição. Juventus terus berbenah dalam bursa transfer musim ini. Mereka kini dilaporkan telah melancarkan upaya konkret untuk merekrut pemain sayap muda Porto Francisco Conceição. Menurut laporan Record, Juventus telah membuka pembicaraan dengan FC Porto untuk mulai secara serius menjajaki kepindahan Conceição. Mereka begitu terkesima dengan performa sang pemain. Sebagai bukti musim lalu, Conceição mencetak 8 gol dan memberikan 8 assist dalam 43 penampilan di semua kompetisi. Mikel Merino putuskan bertahan di Spanyol. Pemain incaran Arsenal, Mikel Merino, belum lama ini kabarnya sudah menentukan perihal masa depannya. Sang pemain lebih memilih untuk bertahan di Spanyol saat di Gunners dan Barcelona bersaing untuk mendapatkan tanda tangannya. Merino mempunyai klausul pelepasan sebesar 60 juta euro dengan hanya 1 tahun tersisa dalam kontraknya saat ini. Kini ia sedang mempertimbangkan langkah selanjutnya. Sementara Arsenal memiliki kemampuan finansial untuk mewujudkan kesepakatan tersebut. Namun menurut laporan El Desmarque, Merino ingin tetap berada di La Liga dengan tawaran dari Barcelona yang paling menarik baginya. Manchester City bidik Donnarumma andai Ederson cabut ke Arab Saudi. Manchester City terancam kehilangan kiper mereka Ederson yang diisukan pindah ke Arab Saudi. The Citizen membidik Gianluigi Donnarumma sebagai penggantinya. Diketahui jika kontrak Ederson bersama Man City sedianya masih berjalan hingga 2026. Namun penjaga gawang Brazil ini santer dikaitkan dengan klub Arab Saudi Al Ittihad. Manchester City hanya mau melepas Ederson dengan mahar di atas 40 juta pounds. Sementara Al Ittihad masih berupaya bernegosiasi guna merekrut pemain 30 tahun itu sesuai budget mereka. Di sisi lain, Manchester City juga memantau kiper lain untuk menggantikan Ederson. Menukil Calcio Mercato, Gianluigi Donnarumma yang jadi buruan utama Manchester City.
Chelsea tidak ajak Trevoh Chalobah tur pramusim. Chelsea meninggalkan Trevoh Chalobah dalam tur pramusim ke Amerika Serikat. Bek 25 tahun itu langsung menemui ketidakjelasan nasib di Stamford Bridge. Menurut The Athletic, posisi Chalobah mulai tergeser di Chelsea. Sontak, masa depan Chalobah langsung dispekulasikan. Meski masih terikat kontrak sampai 2028, sejauh ini beberapa klub sempat dikaitkan dengannya, seperti Crystal Palace, West Ham United, Fulham, hingga Manchester United. Pep Guardiola sebut Kevin De Bruyne tidak akan pergi. Kevin De Bruyne dirumorkan bakal meninggalkan Manchester City. Manajer Pep Guardiola langsung membantahnya. De Bruyne sebelumnya dirumorkan akan meninggalkan Manchester City. Rumor itu menyebut klub Arab Saudi Al Ittihad siap untuk merekrutnya. Rumor pun kian berkembang sebab De Bruyne sempat mengutarakan rencana masa depannya. Gelandang Belgia itu mengaku tertarik pindah ke Arab Saudi karena tawaran dana yang menggiurkan. Guardiola sendiri tak menampik bakal ada perubahan karena bursa transfer, namun ia menjamin hampir 90% skuadnya masih tetap sama seperti sebelumnya. Kemenangan di Piala FA bikin MU tetap yakin pada Ten Hag. Jajaran direktur baru bawahan Sir Jim Ratcliffe nyatanya memutuskan mempertahankan Ten Hag yang sempat kuat dikabarkan akan dicopot. Alih-alih mereka berfokus pada membentuk struktur dan lingkungan yang lebih baik untuk sang manajer. Manchester United mengakui tampil di bawah standar musim lalu, khususnya di Premier League dan Liga Champions. Namun, gelar Piala FA menjaga keyakinan mereka untuk mempertahankan Erik ten Hag. Pep Guardiola jawab spekulasi melatih timnas Inggris di masa depan. Manajer Manchester City Pep Guardiola dihubungkan dengan kursi pelatih timnas Inggris. Namun, Guardiola cuma memikirkan untuk melatih Manchester City di musim depan. Diketahui jika kontrak Pep Guardiola dengan Manchester City hanya tinggal sampai 2025. Sejauh ini, manajer Spanyol itu belum memberi indikasi akan perpanjang masa tinggalnya di Etihad Stadium. Reputasi Guardiola sebagai pelatih garansi gelar juara dianggap pas bagi Inggris yang sudah menjalani pose trofi sejak 1966. Akan tetapi, Guardiola menolak menanggapi spekulasi perihal pelatih Inggris.